Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang bernamakan Nur Rahman, Pinka Helviros Safiana, Rani Fitriani, dan saya sendiri atau Ridwanuddin. Saya akan menjelaskan makalah yang berjudul alat atau bahan belajar dalam pendidikan Islam. Ya, langsung saja. Yang pertama, pengertian ilmu pendidikan Islam. Pengertian Islam berasal dari bahasa Arab yaitu salima yang berarti keselamatan, dan kata aslama yang berarti berserah diri, taat dan patuh serta tunduk. Sedangkan secara istilah, Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, baik pokok ajaran Islam maupun syariat Islam. Yang kedua, pengertian pendidikan. Suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen atau unsur yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Menurut Socrates, pendidikan merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mencari kebenaran. Ya, yang ketiga, pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Ahmad di Marimbah, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Ya, yang selanjutnya, pengertian ilmu. Ilmu ialah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Selanjutnya, pengertian ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang memberikan pengetahuan mengenai Islam. Ya, selanjutnya, pengertian alat atau bahan dalam pendidikan Islam. Dari beberapa literatur tidak terdapat perbedaan pengertian antara alat dan media pendidikan. Sakyah Derajat menyebutkan pengertian alat pendidikan sama dengan media pendidikan sebagai sarana pendidikan. Sedangkan menurut GNG, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Terus, ciri-ciri alat atau bahan dalam pendidikan Islam. Di antaranya adalah ciri fisik. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif. Transformasi kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Yang terakhir atau yang ketiga, ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan. Kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam alat atau bahan dalam pendidikan Islam. Media atau alat pendidikan yang berupa alat bukan benda, seperti keteladanan, perintah dan larangan, ganjaran dan hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat alat atau bahan dalam pendidikan Islam. Manfaatnya adalah meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir sehingga mengurangi verbalitas. Manfaat selanjutnya, media pendidikan memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara guru dan murid. Ya, yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari makalah yang kami buat.
Kesimpulannya adalah alat atau bahan dalam pendidikan Islam merupakan sebuah fasilitas yang digunakan untuk mendukung terlaksananya pendidikan. Alat pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan yang bersifat material dan non-material. Alat pendidikan yang bersifat material contohnya laptop, LCD, proyektor, whiteboard, meja, kursi, dan spidol. Sedangkan alat pendidikan yang bersifat non-material contohnya teguran, ujian, dan motivasi. Ya, sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan saya minta maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.